Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih sudah mau menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rifdayanti Podungge. Dalam video ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu dalam mata kuliah analisis gender. Kami dari kelompok 2, Peminatan Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gorontalo. Dalam tema pada kali ini, kami mendapat judul yaitu ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Rejeki Daud. Di era globalisasi ini, masalah-masalah gender yang muncul ke permukaan adalah penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi kepada perempuan. Diskriminasi yang berasal dari kata Latin dis, yang berarti memilih atau memisah, dan srimen yang berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik buruk. Diskriminasi adalah sebuah istilah yang secara harfiah berarti memilih untuk menegaskan perbedaan atau dasar suatu tolak nilai. Menurut Undang-Undang Nomor 39/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windria Domili akan melanjutkan materi tentang gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan juga perempuan yang dilihat dari segi pengaruh sosial dan juga budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa oleh masyarakat atau bukannya sesuatu yang bersifat kodrat. Gender menurut para ahli. Menurut WHO, gender adalah perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu. Menurut Siskel 2004, gender adalah peran sosial di mana peran laki-laki dan perempuan itu ditentukan. Menurut Ajwar 2021, gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang ditentukan oleh budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Devilia Minti akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bentuk-bentuk ketidakadilan gender kepada perempuan. Yang pertama, marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat. Di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halamannya. Dari segi gender, pekerjaan perempuan tersingkirkan dan menjadi miskin. Yang kedua, subordinasi. Pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Yang ketiga, pandangan stereotip, yaitu penandaan atau citra buruk yang sering sekali bersifat negatif secara umum, selalu melahirkan ketidakadilan. Contoh pandangan stereotip, misalnya perempuan yang pulang malam adalah pelacur, jalang, dan berbagai sebutan buruk lainnya. Yang ketiga, violence atau kekerasan. Perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan adalah suatu serangan
terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Contoh serangan fisik itu seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Selanjutnya, beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus-menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami, hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Di samping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah di rumah, di mana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kekerasan terhadap perempuan, yaitu pertama kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga. Contohnya itu yang pertama KDRT, terjadi pemukulan, kemudian penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga, kemudian perkosaan dan lainnya. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, lembaga pendidikan, dan lainnya. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara itu termasuk diskriminasi terhadap perempuan juga. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab diskriminasi terhadap perempuan, yaitu yang pertama nilai-nilai dan budaya patriarki. Budaya patriarki di sini yaitu adalah menempatkan kaum lelaki sebagai pemegang kekuasaan, yang artinya hanya laki-laki saja yang dapat memimpin, sedangkan perempuan itu tidak. Nah, itu sudah termasuk dalam diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian rendahnya kapasitas perempuan. Di sini masih banyak perempuan yang tidak berpartisipasi dalam hal pembangunan. Kemudian kebijakan hukum atau peraturan dan sistem yang diskriminatif. Di sini masih banyak kebijakan hukum atau peraturan yang bersifat mendiskriminasi terhadap perempuan. Kemudian kebijakan program yang diskriminatif. Faktor-faktor tadi dapat menimbulkan dampak diskriminasi terhadap perempuan. Contohnya, trauma dan ketakutan atau fobia yang berlebihan terhadap hal-hal buruk yang pernah menimpanya. Kemudian rasa dendam dan amarah yang tidak dapat dikendalikan, baik itu atas dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain karena perlakuan diskriminasi yang diterimanya. Nah, dari perlakuan atau yang menyebabkan perempuan ini merasa didiskriminasi, akan timbullah rasa dendam dan amarah pada dirinya itu secara psikologis. Kemudian rasa rendah diri atau kurang percaya diri, misalnya karena akibat dipinggirkan dari mendiskriminasi perempuan, maka perempuan itu akan merasa dirinya tidak akan berguna sehingga dia cepat merasa tidak percaya diri. Kemudian cacat fisik ataupun bekas kekerasan lainnya yang diterima perempuan, misalnya dalam kasus KDRT. Dampak diskriminasi terhadap kekerasan ini akan berakibat pada cacat fisik ataupun bekas kekerasan. Berperilaku menyimpang, misalnya seorang merasa dikucilkan di keluarga. Nah, dari diskriminasi dari keluarga ini, maka ia akan mencari pelarian lain seperti masuk geng-geng ataupun terjerat dalam hal-hal negatif, contohnya narkoba. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf karena di sini kami pun masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.